Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Puasanya lancar? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah, semoga sampai buka ya semuanya. Amin. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Masuk aja, tolong dipimpin doanya. Oke, hadir semua. Sepertinya. Absen dulu ya. Winda, Oji, Zahra, Sakit. Izinnya kenapa? Ada keperluan. Berarti nggak masuk ya? Seril, Nadia, Hayin, Ana, Febri, Mila, hadir. Oke, 2 orang yang nggak masuk. Hari ini ada yang tahu kita belajar apa? Ya, kita masih di bab stoikiometri dengan subbab konsep mol dengan tema yang pertama ada hubungan mol dengan jumlah partikel, yang kedua hubungan mol dengan massa. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama ada peserta didik dapat menjelaskan pengertian mol melalui diskusi berdasarkan analogi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat menentukan hubungan antara mol dengan jumlah partikel, massa melalui diskusi berdasarkan perhitungan. Mengingat pembelajaran stoikiometri kemarin, ada yang ingat kita belajar apa? AR dan nah, apa itu AR? Apa maksudnya? Massa relatif. Kalau MR? Mol relatif. Nah, kita di sini akan bahas juga itu. Jadi masih berkesinambungan ya. Sebelumnya Ibu mau bagiin LKPD dulu. Nah, kita masuk ke materi ya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Di sini ada sepatu yang dimana satuannya pasangan. Ada piring, satuannya lusin. Sedangkan di sini ada kertas HVS, satuannya ring. Nah, dari ketiga gambar di atas, informasi apa yang kamu dapatkan? Satuannya masing-masing. Ya, nah. Nah, di pembelajaran hari ini kita akan mempelajari mol yang dimana dalam kehidupan sehari-hari kita sering menggunakan satuan untuk menyebutkan jumlah yang banyak untuk mempermudah perhitungan. Contohnya 12 buah sama dengan berapa? 1 lusin. 500 lembar sama dengan 1 lusin. Oke, nah bagaimana menyederhanakan jumlah zat dalam kimia? Nah, dalam kimia seperti halnya lusin dan rim ada satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah zat yang sangat banyak, yaitu mol. Nah, kenapa mol itu digunakan dalam kimia? Karena jumlah zat partikel itu sangat banyak. Jadi alangkah praktis jika dipakainya mol. Kalau misalnya dipakainya satu-satu itu banyak jumlahnya. Nah, apa itu mol? Mol merupakan jumlah tertentu dari suatu partikel yang mengandung jumlah partikel tersebut. Partikel tersebut sama banyaknya dengan jumlah atom yang terkandung dalam 12 gram atau karbon 12. Nah, sangat banyak ya, kalau misalnya dihitung satu-satu itu kita bisa capek sendiri nanti. Makanya adanya mol ini lebih praktis, dipraktiskan. Nah, coba bisa teman-teman
pernah melihat semuanya. Di sini ada sistem internasional, besaran pokok dalam sistem internasional. Kalau besarannya panjang, lambangnya L, satuannya meter, lambang satuannya adalah M. Kalau massa ada M, kilogram, kg. Waktu ada T, sekon, S. Watt arus listrik ada I, ampere, sama A. Nah, kalau suhu T, Kelvin, sama K. Jumlah zat ada N, mol. Intensitas cahaya ada I. Candela. Nah, kita hari ini mau belajar yang mana? Jumlah. Nah, di sini ada konsep mol, yang dimana yang kalian lihat ini biasanya disebut dengan jembatan mol. Mol itu terbagi menjadi 4. Yang pertama ada partikel, massa, volume, sama molaritas. Yang hari ini kita bahas cukup 2 saja, yaitu 2 materi saja, yaitu partikel sama massa. Oke, masuk yang pertama ya. Hubungan mol dengan jumlah partikel. Menurut Avogadro, dalam 1 mol setiap zat yang dimana zat itu ada apa aja? Atom, molekul, sama nah, mengandung 6,022 dikali 10 pangkat min 23 partikel. Bilangan 6,022 dikali 10 pangkat 23 disebut bilangan Avogadro dan diberi notasi L. Nah, terus hubungannya dengan mol itu apa? Hubungan mol dengan jumlah partikel dapat dituliskan sebagai berikut. N sama dengan X dikali L, yang dimana N itu adalah jumlah mol, X itu jumlah partikel, L itu bilangan Avogadro. Kita masuk ke contoh soal ya. Contoh soalnya, berapa jumlah atom Mg dalam 0,4 mol Mg? Berarti di situ yang diketahui apa? Mol berapa? 0,4. Mol itu apa? Ininya? M. Satuannya N ya? N-nya berapa? 0,4. Terus apa lagi yang diketahui? Avogadro ya, Avogadro itu udah diketahui berapa? 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, terus yang ditanya apa berarti di situ? Berapa jumlah atom? Jumlah atom. Jumlah atom itu ini satuannya apa? Jumlah partikel. Ya, jumlah partikel. Atom itu termasuk partikel ya? Iya. Oke, berarti X yang ditanya. Caranya gimana, Bu? Sedangkan yang ditampilkan itu N sama dengan X sama per L. Coba kembali lagi ke jembatan mol tadi. Kembali ke jembatan mol ya. Nah, cara menggunakan ini gimana, Bu? Kalau yang di sini kan yang ditanya X ya. Berarti yang ditanya adalah ini ya, partikel. Berarti kita menggunakan yang kali. Kalau yang ditanya molnya, berarti kita menggunakan Bagi. Paham ya? Paham, Bu. Oke. Berarti rumusnya gimana? X sama dengan N dikali L. kali L. Masukin 0,4 dikali 6,022. 22 berapa? 0,88 ya? Dikali 10 24. Bilang komanya. Bisa sih. Pakai koma juga bisa. Berarti kalau pakai koma kan di sini harus dikomain. Ya kan? Jadi pangkatnya tetap 23. Coba kita lihat benar. Salah. Benar ya. Jadi jumlah atom Mg sebanyak 2,4088 dikali 10
mol dengan massa. Hubungan mol dengan massa suatu atom atau massa molekul suatu senyawa dapat dituliskan. Kalau misalnya yang ditanya atom, berarti rumusnya N massa per AR. Kalau yang ditanya molekul, rumusnya N massa per MR. Yang dimana N itu jumlah atom, jumlah mol, massa itu sama dengan massa zat, AR itu massa atom relatif, MR itu massa molekul relatif. Masuk ke contoh soal kedua. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya. Berapa massa dari 0,3 mol NaOH, yang dimana diketahui itu AR-nya ArNa 23, O 16, H itu 1. Masih ingat gimana cara mencari MR? Nah, kita diketahui apa? Massa. Mol 0,3. Terus AR ya? AR. ArNa-nya berapa? 23. Terus O-nya 16. Terus Hanya 1. ditanya apa yang ditanya? Massa. NaOH. Nah, masih ingat sama konsep mol tadi gimana? Berarti kalau misalnya ditanya massa pakainya bagi atau kali? Bagi. Benar. Oke. Kalau yang ditanya mol berarti Bagi. massa. Kan rumus massa apa berarti? Massa sama dengan MR dikali N. MR yang belum diketahui kan? Ya. Kemarin kita udah belajar cara mencari MR gimana? ArNa dikali koefisiennya ada nggak? Nggak ada ya, 1. Terus ditambah AR apa lagi? O Dikali 1. dikali 1. Terus AR terus dikali sama 0,3 mol. Ini dijumlahin berapa? Ada yang tahu? 40 dikali 0,3 mol. Berarti 12 massa. Berarti gram ya. Di sini ada yang mau ditanyakan? Belum. Kita lihat ya, benar apa enggak? Benar ya. Nah, untuk menguji kepahaman kalian, Ibu mau bagikan kelompok. Nanti mengerjakan LKPD. Untuk kelompok pertama itu ada Winda, Oji, sama Serial. Mila masuk ke situ juga, masuk ke Serial. Nadia, Hain, Nana, sama Feb. Feb juga ada kan? Winda juga ada. Winda ada sampai. Winda berdua, bertiga. Oh iya, bertiga ya. 10 menit cukup? 10 menit cukup? Cukup, Bu. Oke.
Udah penuh kayaknya. Baru bimbel dia. Nah, kelompok 1 udah selesai. Udah. Nah, kelompok 1 perwakilan 2 orang untuk menuliskan hasil jawabannya. Aku mau soal nomor 2. Yang hubungan massa ya, hubungan mol dengan massa. Jawab satu soal doang apa 2. Jadi 2 orang yang maju. Oh ya. Bisa di sebelah sini. Ada. Udah selesai? Jawab 2 orang. Yang hubungan mol dengan enggak Oh yang partikel. Gitu ya. Oh iya ini ada satu lagi. Pokai. Amin. Dia udah praktikum ya. Udah nggak bagus lagi. Udah nggak ada tanggungan praktikum ya. Sudah Bu. Sudah. Boleh. Oh, boleh. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita koreksi bareng-bareng yang hubungan mol dengan massa. Soal pertama itu berapakah massa 2 mol gas oksigen? Diketahui ARO-nya 16. Kan yang ditanya massa ya, berarti pakai rumus Mau dikali ml. mol bisa diganti dengan satuannya N. benar ya? Betul. Nomor 2, diketahui 18 gram air H2O. Berapa jumlah mol air tersebut? Yang ditanya jumlah mol air. H2 itu atom atau molekul? Oke, saya pakai R. Ya, benar ya? Kita koreksi yang hubungan mol dengan jumlah partikel. Soal pertama, diketahui 1 mol suatu zat mengandung 6,022 dikali 10 pangkat 23 partikel. Berapakah jumlah partikel dalam 0,5 mol gas oksigen? Berarti yang ditanya apa? Jumlah partikel. Pakainya kali atau bagi? Kali. Benar ya jawabannya? Nah, soal nomor 2, jika suatu sampel karbon mengandung 1,204 dikali 10 pangkat min 24 atom karbon, berapakah jumlah mol atom karbon dalam sampel tersebut? Yang ditanyakan apa? Jumlah mol, ya. Pakainya bagi atau kali? Bagi. Kalau mol pakainya bagi. Benar ya? Jawabannya 2 mol. Oke. Berarti semuanya udah paham ya anak-anak? Tahu. Nah, ada yang mau ditanyakan? Belum. Oh.
pengertian mall. Nah, mall itu merupakan satuan dalam sistem internasional atau SI, yang dimana dia digunakan untuk menyatakan jumlah zat. Nah, satu mol itu mengandung, satu mol dari suatu zat itu mengandung 6,022 kali 10 pangkat 23. Itu partikel, atom, molekul atau ion yang disebut dengan bilangan Avogadro. Biasa diberi notasi M. Nah, kenapa kita pakainya mol, nggak dihitung satu-satu? Karena itu lebih praktis dan ukuran partikel zatnya itu sangat kecil. Jadi lebih praktisnya memakai jumlah mol. Oke. Mila, hubungan mol dengan partikel itu tadi apa rumusnya? X sama dengan M dikali L atau M sama dengan X dibagi L. Dengan X itu menyatakan jumlah partikel seperti atom, molekul atau ion, N itu menyatakan jumlah mol zat, dan L merupakan bilangan Avogadro yang sudah disebutkan oleh Mbak Cece tadi, 6,022 dikali 10 pangkat 23. Iya, pintar. Nadia, tolong disimpulkannya. Hubungan mol dengan massa, rumusnya apa tadi? Hubungan mol dengan massa, rumusnya N sama dengan massa dibagi AR, atau molekul sama dengan N sama dengan massa dibagi ml. Oke. Hubungan mol dengan massa suatu atom molekul dapat dituliskan dengan kalau atom itu massa dibagi AR, kalau molekul itu massa dibagi ml. Oke. Paham ya? Paham, Bu. Kita ada hadiah, yaitu post test untuk hadiah makin paham. Bisa dibuka? Kasih loh, Bu. Sama-sama. Film pintar. Berarti kayak gini. Nih. Ya. Udah ya, Bu. Soalnya nggak banyak, agak banyak. Dengan ketentuan nanti yang juara 1 jawab soal dijelaskan. Nomor 2 dijelaskan, nomor 3 dijelaskan. Sudah masuk semua? Belum. Sabar. Siap. Kok pengawas sih hilang ya? Udah masuk ya? Belum, baru 3, Bu. Sambung sama aku. Mulai. Belum. Udah? Sudah? Udah belum? Udah, Bu. Ada waktu enggak? 30 detik cukup kan? Sudah semua? Sudah ya? Belum. Siapa? Itu siapa? Siapa? Siapa lu? Siapa? Loji, Loji ya? Selalu Oji. Oke. Berarti Yes. yang masa lalu jawab nomor 1, yang siapa jawab nomor 2, terus yang ketiga Soalnya Aca. Soalnya kita tampilin ya. Aca tuh hari, Bu. Apa aja yang Bu? Kok bisa? Ketahuan dong. Iya, jawabannya. Iya jawabannya aja kan caranya ada. Oke. Siapa tadi nomor 1? Oji. Ya, enggak boleh dihitung Bu. Emang Tadi kembali, Bu. Iya harus ikut yang di sini aja ya. Ini saya salah, Bu. Saya salah. Iya, jangan Aja soalnya salah Bu. Coba latihan. Biar Kamu nomor nomor 3.
udah dihapus ya. Ayo. Sebentar Ibu. Saya Nomor 2 itu yang ditanya apa? jumlah mol. Jumlah mol. Berarti rumusnya Dikali. ya dikali Dibagi. Tadi bilang mau kalau partikel baru dikali ya. Maaf Bu. Nah, kalau yang ketiga jumlah mol juga ya? Iya. Ya. Maju. Iya maju sekarang. Boy, iya. Bentar. Langsung aja ya Bu ya. Ya, langsung aja. Aku nggak perlu kan Bu? Oji. Bu ini benar nggak? Berarti Oji cuma bantu jawab Ya. ya. Nah, terima kasih ya, Cak. Iya. Terus yang Oji, kenapa Ji? Bilang. Kenapa? Maksudnya dibaca aja. Maka adalah satu hal kimia sebenarnya menyatakan jumlah zat. Satu mol akan mengandung jumlah partikel sebanyak 6,222 pada nomor ketiga partikel karena itu ada ketentuan. Apa? Ketentuannya apa? Ketentuan dari sana dari rumus kimianya. Apa namanya? Avo? Aku baru. Ya. Nah, Sheryl udah ya? Muncul tadi Cik. Aku tuh penasaran. Tadi begitu. Mau Allah. Benar ya? Ibu rasa anak-anak udah pada ngerti semua ya? Nah, untuk pertemuan minggu besok jangan lupa ya dibahas bab selanjutnya, materi selanjutnya, poin selanjutnya. Itu ada 2 lagi kan? Volume sama yang satu lagi. Nah, apa yang tadi? Dibaca lagi. Udah ada di LKPD. Mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.